dan ingin membetulkan atap gedung yang rusak. Jika jarak dari tukang bangunan ke dasar gedung adalah 3 meter dan tinggi gedung adalah 4 meter, berapakah panjang tangga yang dibutuhkan oleh tukang bangunan tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok Tayo alias kelompok Tak Akan Loyo yang terdiri dari Muhammad Faisal Rahman, Mesa Dwi Rahmania, Novia Rosiana Sari, dan Kamila Alifia Halda. Kami dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai materi Pitagoras. Tolong disimak dengan baik ya. Selanjutnya, untuk menyelesaikan permasalahan di awal, kita harus menguasai materi pada KD 4.8, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pitagoras dan triple Pitagoras dengan indikator 4.8.1, yakni menggunakan teorema Pitagoras untuk menyelesaikan masalah nyata di kehidupan sehari-hari, dan indikator 4.8.2, yakni menggunakan triple Pitagoras untuk menyelesaikan masalah nyata di kehidupan sehari-hari. Apa yang kalian ketahui tentang teorema Pitagoras? Yap, betul. Teorema Pitagoras merupakan suatu aturan matematika yang dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Teorema ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku saja ya, tidak bisa digunakan untuk menentukan sisi dari sebuah segitiga lain. Teorema Pitagoras memiliki peranan yang penting dalam berbagai bidang kehidupan. Salah satu di antaranya adalah pada bidang arsitektur. Seorang tukang bangunan yang akan membangun rumah biasanya akan mengukur lahan yang akan dibangun. Tukang tersebut akan memastikan bahwa sudut-sudut pondasi bangunan benar-benar siku-siku dengan menggunakan kombinasi ukuran sisi 60 cm, 80 cm, dan 100 cm. Barangkali tukang bangunan tersebut tidak menyadari mengapa bilangan itu tepat untuk membentuk sudut siku-siku. Perhitungan yang dilakukan oleh tukang tersebut merupakan penerapan dari teorema Pitagoras yang akan dibahas pada video ini. Teorema Pitagoras berbunyi, pada suatu segitiga siku-siku, kuadrat dari sisi miring atau sisi terpanjang sama dengan hasil penjumlahan dari kuadrat sisi-sisi penyikunya. Sehingga teorema Pitagoras dapat kita rumuskan seperti berikut ini. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, di mana A merupakan panjang sisi tinggi, B merupakan panjang sisi alas, dan C merupakan panjang sisi miring yang disebut dengan hipotenusa. Selanjutnya adalah triple Pitagoras. Triple Pitagoras merupakan kelompok 3 bilangan bulat yang memenuhi aturan teorema Pitagoras. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, yang artinya kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat dua bilangan lainnya. Perhatikan ilustrasi tangga di bawah ini. Tangga pertama memiliki panjang alas 3 meter dengan tinggi 4 meter dan panjang sisi miring adalah 5 meter. Lalu, pada tangga yang kedua memiliki panjang alas 5 meter dengan tinggi 12 meter dan panjang sisi miring adalah 13 meter. Dari ilustrasi tangga tersebut, apa yang dapat kalian simpulkan? Nah, yang dapat kita simpulkan bersama adalah dua tangga tersebut membentuk bilangan triple Pitagoras. Untuk menentukan triple Pitagoras lebih detail, ada pola khusus yang dapat digunakan. Jika
P, Q, dan R adalah triple Pitagoras, A sama dengan N dan B sama dengan N dikurang 1, maka P sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat, Q sama dengan 2 dikali A dikali B, dan R sama dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut. Setelah kita memahami materi, kita dapat menyelesaikan permasalahan pada awal video, yang dimana permasalahan tersebut adalah seorang tukang bangunan ingin membetulkan atap gedung yang rusak. Jika jarak dari tukang bangunan ke dasar gedung adalah 3 meter dan tinggi gedung adalah 4 meter, berapakah panjang tangga yang dibutuhkan oleh tukang bangunan tersebut? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita tulis diketahuinya terlebih dahulu ya. Diketahui, tinggi gedung atau dapat kita tulis dengan A adalah 4 meter. Jarak tukang bangunan ke dasar gedung atau dapat kita tulis dengan B adalah 3 meter. Lalu, yang ditanyakan adalah panjang tangga yang dibutuhkan atau dapat kita tulis dengan C. Nah, untuk menjawab permasalahan tersebut, kita dapat menggunakan teorema Pitagoras, yang dimana teorema Pitagoras dapat dirumuskan dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Dikarenakan kita ingin mencari panjang tangga atau C, maka kuadrat kita pindah ruaskan menjadi bentuk akar. Sehingga C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Lalu nilai A dan B kita substitusi berdasarkan yang telah kita ketahui. Sehingga C sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Nah, 4 kuadrat adalah 16 dan 3 kuadrat adalah 9. Maka C sama dengan akar 16 ditambah 9. C sama dengan akar 25. Maka C sama dengan 5. Sehingga panjang tangga yang dibutuhkan oleh tukang bangunan adalah 5 meter. Selanjutnya, kita akan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan triple Pitagoras. Permasalahannya adalah seorang tukang bangunan ingin membuat pegangan tangga. Jika tinggi tangga adalah 8 meter dan lebar tangga adalah 6 meter. Berapakah panjang kayu yang dibutuhkan untuk membuat pegangan tangga tersebut? Nah, kita tulis diketahuinya terlebih dahulu ya. Diketahui tinggi tangga atau dapat kita tulis dengan A adalah 8 meter. Lebar tangga atau dapat kita tulis dengan B adalah 6 meter. Lalu, yang ditanyakan adalah panjang kayu yang dibutuhkan untuk membuat pegangan tangga atau dapat kita tulis dengan C. Nah, untuk menjawab permasalahan tersebut, kita dapat menerapkan konsep triple Pitagoras. Triple Pitagoras merupakan kelompok 3 bilangan asli yang memenuhi teorema Pitagoras, yakni kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah dari kuadrat 2 bilangan lainnya. Maka, jika terdapat 3 opsi kayu dengan ukuran yang berbeda, yakni 3 meter, 5 meter, dan 10 meter, kita akan periksa bersama yang mana kayu yang ukurannya paling pas untuk pegangan tangga yang dibutuhkan oleh tukang bangunan tersebut. Untuk kayu yang pertama, yakni 3 meter, atau dapat kita tulis dengan C sama dengan 3 meter, langkah untuk pemeriksaannya adalah dengan menggunakan teorema Pitagoras. Maka, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kita substitusi nilai C, nilai A, dan nilai B. Maka, 3 kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat.
9 sama dengan 64 ditambah 36. Maka 9 tidak sama dengan 100. Sehingga kayu yang berukuran 3 meter kurang pas ukurannya untuk pegangan tangga yang dibutuhkan oleh tukang bangunan. Lalu, jika kita pilih kayu yang berukuran 5 meter, kita periksa dengan teorema Pythagoras pula. Nah, C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nilai C, A, dan B kita substitusi berdasarkan pernyataan yang telah diketahui pada soal. 5 kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 25 sama dengan 64 ditambah 36. Maka 25 tidak sama dengan 100. Sehingga kayu yang berukuran 5 meter kurang pas ukurannya untuk pegangan tangga yang dibutuhkan oleh tukang bangunan tersebut. Lalu, untuk ukuran kayu yang terakhir yakni 10 meter, kita periksa pula dengan menggunakan teorema Pythagoras. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, nilai C, nilai A, dan nilai B kita substitusi berdasarkan pernyataan yang telah diketahui pada soal. Maka, 10 kuadrat sama dengan 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 100 sama dengan 64 ditambah 36, maka 100 sama dengan 100. Sehingga panjang kayu yang dibutuhkan oleh tukang bangunan untuk membuat pegangan tangga adalah 10 meter. Dan dapat kita simpulkan bahwasannya 6, 8, dan 10 merupakan bilangan triple Pythagoras, yakni kelompok 3 bilangan asli yang memenuhi teorema Pythagoras. Wah, tidak terasa ya pembahasan kami telah usai. Bagaimana? Mudah bukan mempelajari teorema Pythagoras dan triple Pythagoras? Semoga teman-teman dapat menggunakan dan mengaplikasikan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras ke dalam kehidupan sehari-hari ya. Dengan begitu, kami pamit undur diri. Sekian yang dapat kelompok Tayo sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.